Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin membagikan kebenaran kepada saudara hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14, kita akan baca sampai ayat yang ke-40. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14, sampai nanti kita baca ke ayat yang ke-20. Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita baca mulai dari ayat yang ke-14. Ini adalah khotbah Petrus setelah pencurahan Roh Kudus di Pentakosta, di hari Pentakosta di Yerusalem. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi saudara, di konteks sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, ketika para murid itu berbahasa roh, mereka berbahasa roh, orang dari berbagai bangsa yang ada di situ, mereka berpikir dan mereka mengira bahwa para murid sedang mabuk. Ya, sedang mabuk. Tetapi Petrus menjawab mereka, murid-murid bukan sedang mabuk, tapi mereka sedang kepenuhan roh. Nah, siapa orang-orang ini yang ada di Yerusalem yang melihat peristiwa itu? Adalah orang-orang Yahudi yang sudah tersebar di berbagai bangsa di dunia. Jadi pada waktu hari raya Pentakosta, mereka mudik. Kalau di Indonesia, orang biasanya mudik hari raya apa saudara? Lebaran, itu kan mudik. Orang Yahudi mudik hari Paskah dan hari Pentakosta. Jadi pada waktu mereka mudik ke Yerusalem, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah api dari surga melawat para murid, dan para murid kemudian dimampukan untuk berbahasa roh. Tetapi bahasa roh mereka bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Bahasa mereka adalah bahasa roh yang dapat dimengerti. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi yang mudik tadi dari berbagai bangsa. Ada berapa bangsa di sini? Ada 16. Di situ ada orang Mesir, di situ ada orang Kapodikia, di situ ada orang Arab. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau Injil pernah sampai ke tanah Arab, itu karena ada para murid yang bertobat, dibaptis pada waktu Petrus berkhotbah di Bait Allah, dan mereka bertobat, mereka menerima Yesus, mereka dijamah Roh Kudus, lalu mereka pulang ke Arab memberitakan Injil. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau saudara pernah bertanya-tanya, kenapa Paulus pernah ke Arab? 3 tahun lagi dia di Arab. Ngapain Paulus ke Arab? Apakah naik haji dia di sana gitu ya? Bukan saudara. Paulus ke Arab itu karena memang ada orang-orang Kristen di Arab. Ada murid-murid di sana. Nah, pada waktu para murid ini berbahasa roh, orang jadi bingung. Maksud mereka ini apa? Maka hari ini saudara kasih Tuhan, saya akan membukakan rahasia apa isi bahasa roh dari para murid pada waktu itu. Saudara juga kan pasti penasaran. Waktu para murid itu berbahasa roh di loteng di Yerusalem, waktu ada lidah-lidah api di kepala mereka, mereka berbahasa roh. Apa sih yang mereka bicarakan? Apa sih yang mereka sampaikan? Maka saya akan bongkar itu kepada saudara hari ini. Ada 3 isi rahasia dari bahasa roh para murid pada waktu itu. Dan itu langsung dijelaskan oleh Petrus di khotbahnya di Bait Allah. Ayat yang ke-16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ada nubuatan Nabi Yoel ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun sebelumnya. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi bagi saudara ya, perhatikan mulai akan terjadi pada hari-hari terakhir itu kutipan Petrus terhadap nubuatan Nabi Yoel. Ya, itu kutipan Petrus. Jadi Petrus sedang mengutip kitab Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah.
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Waktu Yoel bernubuat ini ratusan tahun yang lalu, orang Yahudi tidak tahu makna. Mereka bingung. Kenapa saudara? Karena pada waktu zaman Nabi Yoel, zaman nabi-nabi, orang yang bisa bernubuat hanya para nabi. Orang yang bisa bernubuat, berbahasa roh, kepenuhan roh, hanya para imam. Tidak pernah anak laki-laki, tidak pernah anak-anak perempuan, tidak pernah masyarakat biasa, tidak pernah para hamba, tidak pernah para budak. Sehingga pada waktu Nabi Yoel menubuatkan ini, suatu hari pada hari-hari terakhir, bahkan para budak pun akan bernubuat. Mereka akan dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya para imam. Orang Israel berkata, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Maka saudara yang kasih Tuhan, saya ingin menjelaskan kepada saudara, kenapa Yoel mengatakan pada hari-hari terakhir. Jadi begini saudara, di dalam paradigma orang Yahudi, zaman itu ada dua. Zaman pra-Mesias dan zaman Mesias. Jadi zaman pra-Mesias itu adalah waktu di mana Yesus sebelum datang, yaitu zaman para nabi. Nah, kapan hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir adalah pada waktu Mesias sudah datang. Setelah Mesias datang, semua hari di depan itu disebut hari-hari terakhir. Itulah sebabnya Petrus berkata di sini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan yang kamu lihat sekarang adalah hari terakhir itu. Kenapa ini adalah hari terakhir? Karena lihat, yang kamu lihat berbahasa roh itu bukan imam, bukan nabi, mereka para nelayan, mereka para pemungut cukai, mereka orang-orang, para wanita-wanita pelacur, mantan-mantan pelacur. Mereka orang-orang yang tidak terpandang di masyarakat. Tapi kamu lihat, kepada mereka Roh Kudus dicurahkan. Itulah sebabnya Petrus berkata, dengan demikian, maka hari terakhir sudah dimulai. Jadi kapan hari terakhir dimulai Bapak Ibu? Daripada waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, sampai hari ini 2024, kita sedang berada di hari-hari terakhir. Kenapa? Karena Yesus bisa datang kapan saja. Bisa saja saya lagi khotbah begini, tiba-tiba Yesus datang, lalu Bapak Ibu semua terangkat, saya tertinggal di belakang saudara. Mudah-mudahan kita terangkat semua ya. Amin saudara ya. Tapi jangan saya tinggalin saya sendiri saudara. Ini hari-hari terakhir. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Maka orang tidak punya alasan untuk menolak Yesus. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan para orang-orang di pedalaman, di Papua sana, yang tidak pernah mendengar Injil, yang tidak pernah mendengar Yesus. Bagaimana mereka diselamatkan, sementara mereka tidak pernah mendengar Yesus? Saudara kasih Tuhan, pada waktu penghakiman terakhir nanti, mereka tidak dapat berdalih. Karena sekalipun mulut kita orang Kristen belum menginjil kepada mereka, tapi ada satu pribadi yang menginjil langsung kepada mereka. Siapa itu saudara? Roh Kudus. Itulah sebabnya pada waktu hari akhir zaman, mereka tidak dapat berdalih. Kami tidak pernah mendengar, kami tidak tahu. Dalam hati nurani mereka, Roh Kudus sedang bekerja. Hari-hari terakhir sudah dimulai. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini Anda hanya seorang ibu rumah tangga. Mungkin hari ini Anda hanya seorang pekerja serabutan. Ya, seperti saya saudara, serabutan gitu ya. Dipanggil ke sana kemari, ya. Simatupang, siang malam tunggu panggilan gitu. Saudara kasih Tuhan, ya mungkin serabutan pekerjaan kita. Di gereja kami banyak para supir angkot, banyak tukang tambal ban, banyak para pemulung. Saudara kasih Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada hari ini kepada saudara, justru kepadamulah Roh Kudus itu dicurahkan. Katakan amin saudara. Suatu hari
Yesus mengutus 70 muridnya. Pada waktu 70 murid itu diutus, mereka menyembuhkan orang sakit. Ini bukan Yesus yang melakukan ya, para murid. Mereka menjamah orang sembuh. Mereka mengusir setan. Mereka melakukan banyak hal. Waktu murid-murid itu pulang, Alkitab mencatat Yesus melompat kegirangan. Yesus bergembira karena muridnya dipenuhi Roh Kudus. Jadi pada waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, yang ikut bergembira bukan hanya saudara, tapi Yesus ikut pun bergembira melihat saudara dipakai Roh Kudus. Katakan amin saudara. Dia bergembira melihat para murid dan dia berkata kepada Bapa, "Bapa, aku bersyukur kepadamu. Hal-hal rahasia ini tidak engkau singkapkan kepada mereka yang meninggikan hati. Tetapi kepada mereka yang direndahkan oleh masyarakat, kepada mereka yang dianggap hina, kepada mereka lah engkau menyatakan rahasiamu." Wow, Yesus bersuka cita saudara. Dengan demikian, keangkuhan manusia menjadi kebodohan di hadapan Allah. Dan kebodohan di hadapan manusia menjadi kemuliaan di hadapan Yesus. Ya, mungkin saudara tidak terlalu terpandang. Mungkin saudara sering dihina, mungkin saudara sering direndahkan. Tapi bagimulah Roh Kudus itu dicurahkan. Saudara, orang yang hidup dalam kenyamanan saudara susah rendah hati. Ya, karena terlalu nyaman hidupnya. Tapi orang yang hidup dalam kebutuhan akan Tuhan, dia akan merendahkan diri dan kepada mereka lah Roh Kudus dicurahkan. Saudara, pada waktu orang Israel mendengar itu, mereka berkata, "Oh ya, benarkah? Selama ratusan tahun itu menjadi rahasia bagi kita. Kita bertanya-tanya, kapan itu terjadi? Waktu Nabi Yoel menubuatkan itu, kita bertanya-tanya kapan ya? Kapan ya? Alangkah hebatnya hari itu ketika terjadi. Tapi waktu Petrus berkhotbah, inilah harinya, sudah terjadi. Kamu lihat sendiri dengan matamu. Nelayan, para pemungut cukai, para pelacur bisa bernubuat, bisa berbahasa roh. Inilah waktunya Roh Kudus dicurahkan. Waktu itu orang Israel Yahudi, mata mereka terbuka. Jadi saudara, rahasia bahasa roh para murid yang pertama, Petrus menjelaskannya, ada penyingkapan pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang direndahkan. Yang kedua saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-22, Petrus melanjutkan khotbahnya. Ya, anggap aja saya Petrus saudara ya. Ya, karena saya lagi khotbahkan khotbah Petrus kan. Jadi ini khotbah Petrus, saya khotbahkan lagi. Kalau saudara mau khotbahkan khotbah saya lagi, berarti tiga kuadrat khotbah ini. Petrus yang pertama, yang kedua saya, dan saudara yang kedua melipat gandakan khotbah ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tadi di ayat di atas kita baca, pada hari-hari terakhir akan terjadi tanda di langit, di atas, di bumi, di bawah akan terjadi hal-hal yang mukjizat-mukjizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi dalam 3 tahun pelayanan Yesus. Waktu dia melihat orang buta, dia menyembuhkan orang buta melihat. Pada waktu dia melihat orang lumpuh berjalan. Pada waktu orang mati, dibangkitkan oleh Yesus. Maka dengarkan saya saudara, itulah bukti bahwa nubuatan Nabi Yoel sedang digenapi. Makanya Nikodemus kan dia penasaran. Dalam Yohanes pasal 3, Nikodemus itu kan seorang imam, ahli Taurat. Jadi dia tahu persis nubuatan Nabi Yoel ini. Dia menduga jangan-jangan memang Yesus ini, sehingga dia berkata kepada Yesus, "Guru, seorang pun tidak bisa melakukan apa yang kau lakukan." Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak akan melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali." Jadi Yesus berkata kepada Nikodemus ini, kalau engkau mau melihat hal-hal yang luar biasa ini, kalau engkau mau melihat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Maka saudara kasih Tuhan, benarlah bahwa dalam pelayanan Yesus banyak mukjizat terjadi, banyak tanda, artinya dia sedang menggenapi nubuatan Nabi Yoel.
Ayat yang ke-23, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah rahasia yang kedua. Maka rahasia yang kedua yang disingkapkan oleh Petrus adalah nubuatan Daud. Nubuatan Daud di mana saudara? Dalam Mazmur pasal 16. Jadi di sini Petrus sedang mengutip Mazmur pasal 16. Ya, dia berkata begini, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara yang kasih Tuhan. Ayat yang ke-29. Saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dengarkan saya saudara, ternyata ratusan tahun sebelumnya Daud sudah melihat Yesus. Daud sudah melihat Yesus dalam nubuatannya ketika dia berkata, orang kudusmu tidak akan melihat kebinasaan. Pada waktu Daud menulis ini dalam Mazmur 16, orang kudusmu tidak melihat kebinasaan, semua orang Yahudi yang membaca ayat itu, mereka berpikir bahwa jangan-jangan Daud inilah orang kudus itu, Mesias itu. Karena dia membawa kemenangan perang atas seluruh Israel. Kemanapun Daud berperang menang. Ya, ratusan kerajaan dikalahkan oleh Daud. Lalu orang Yesaya berpikir, mungkin ini dia Mesias itu. Sampai akhirnya dia berzina dengan Betseba. Sampai akhirnya dia membunuh Uria, istri suami Betseba. Orang Israel kecewa. Mereka tepuk jidat. Ternyata bukan ini orangnya. Dia berzina dengan Betseba. Dia membunuh saudara-saudari kasih Tuhan. Maka itulah yang dijelaskan Petrus di sini. Dia berkata, kuburan Daud masih ada sampai hari ini. Dia bilang sama orang Yahudi, kuburan Daud masih ada hari ini. Dia mati karena dia orang berdosa sama seperti semua kita. Tapi orang kudus yang tidak melihat kebinasaan itu, yang tidak dibiarkan di tempat durhaka itu, adalah Yesus Sang Mesias. Dan ratusan tahun sebelumnya Daud sudah melihat itu. Dan di ayat ini dikatakan ketika kehidupan ini dinyatakan, ayat yang ke-26 berkata, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, dengarkan saya saudara. Pada waktu Yesus mati turun ke dalam kerajaan maut, lalu Roh Allah, Roh Kudus pada hari yang ketiga membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga Yesus keluar dari goa pada hari yang ketiga. Maka dengarkan saya, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roh yang sama yang ada dalam diri saudara sekarang ini. Maka kalau Yesus bisa bangkit dari antara kematian seperti itu, berarti roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa? Karena bahkan kematian sekalipun tidak berkuasa atas diri kita. Itulah sebabnya pada waktu kita mengetahui kebenaran ini, ayat ke-26 berkata, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, kenapa kita bersukacita? Bukan karena kita lagi banyak uang. Kenapa jiwa kita bersorak-sorai? Bukan karena kita dapat pacar yang cantik atau pacar yang ganteng.
Kenapa tubuh kita akan diam dengan tentram? Bukan karena kita berlimpah dengan harta. Bukan karena kita sedang ada di jabatan terbaik di dunia. Tetapi kita bersuka cita, jiwa kita bersorak-sorai, tubuh kita akan diam dengan tentram. Karena kita tahu bahkan maut sekalipun tidak berkuasa atas kita. Jadi kalau hari ini saya mati sekalipun, aku akan bangkit dengan tubuh yang baru. Karena aku sudah mengetahui kebenarannya. Sama seperti Yesus dibangkitkan, demikian dengan aku dibangkitkan. Jadi saudara, apa yang saudara takutkan? Apa yang kita takutkan? Ini rahasia yang kedua yang disingkapkan oleh Petrus dalam khotbahnya. Dia berkata, ini tentang Mesias yang dibangkitkan. Dan nanti dalam kitab Roma dikatakan bahwa roh yang sama yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya saudara, saya berkata begini kepada saudara, iman kekristenan tidak berdiri di atas teori, tidak berdiri di atas doktrin, tidak berdiri di atas agamawi, dogma agamawi. Iman Kristen berdiri di atas fakta. Di atas fakta apa saudara? Kebangkitan Yesus. Itu adalah fakta sejarah. Makanya saya heran kok ada orang yang bisa pindah tidak lagi percaya kepada Yesus. Kok ada orang yang bisa meninggalkan Yesus? Orang ini pasti beragama karena teori. Orang ini pasti beragama karena doktrin. Orang ini pasti beragama karena dogma. Itulah sebabnya dia gampang berpindah. Dia gampang meninggalkan Yesus. Tapi kalau orang sudah mengetahui fakta kebangkitan Yesus dan engkau benar-benar percaya pada fakta itu, engkau tidak akan mau meninggalkan harta terbaik yang ada di depanmu, yaitu kebangkitan Yesus. Dengan apa engkau menggantikan fakta? Siapa yang bisa menggantikan fakta bahwa istri saya bernama Bella Marina? Itu kan fakta. Itu bukan teori saudara. Maka pernikahan saya berdiri di atas fakta, bukan di atas teori. Kalau saya berkata aku mencintaimu, itu masih bisa teori saudara. Ya betul saudara ya. Kalau saya bilang saya mencintaimu sayang, itu bisa jadi karena memang ya suaranya bagus, dia pintar nyanyi, maka saya suka. Nanti suatu hari suaranya rusak, hilang cintanya saudara ya. Kalau saya bilang saya mencintaimu, mungkin karena dia banyak uang, nanti uangnya hilang juga cintanya saudara. Tapi semenjak kami diikat oleh cincin, kami berjanji di hadapan nikah, maka pernikahan kami bukan lagi teori, bukan lagi perasaan, tapi fakta. Pernikahan kami berdiri di atas fakta, tidak dapat ada yang memisahkan selain maut. Demikian dengan imanmu di dalam Yesus. Imanmu di dalam Yesus berdiri di atas fakta. Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka sekalipun hari ini, Pak, saya nggak ngerti lah doktrin Tritunggal itu kayak gimana sih sebenarnya? Bapa, Anak, Roh Kudus gimana sih menjelaskan bagaimana tiga pribadi satu hakikat? Tidak apa-apa saudara tidak bisa menjelaskannya. Karena imanmu tidak berdiri di atas konsep dan doktrin. Imanmu berdiri di atas fakta kebangkitan Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, maka kita berjalan di dalam kepastian saudara yang kasih Tuhan. Ya, dan tahukah saudara, pada waktu Roh Kudus masuk kepada dirimu, itu sama seperti cincin di jari saya kepadamu. Siapa mempelai laki-laki dalam pernikahan rohani? Kristus. Siapa mempelai perempuannya? Kita jemaat. Kapan diberikan cincinnya? Kapan tunangannya saudara? Ya sebenarnya kita masih tunangan, nanti pernikahan di akhir zaman. Pertunangannya kapan saudara? Kapan diberikan cincin tunangannya? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Itulah sebabnya ya lidah api itu hanya terjadi 2 kali. Satu di Gunung Sinai pada waktu hukum Taurat diberikan, dan yang kedua di Yerusalem pada waktu murid-murid mendapat bahasa roh. Hari ini saudara dipenuhi Roh Kudus. Apakah ada lidah api di atas kepala? Enggak lagi. Karena lidah api itu kayak cincin. Kan enggak mungkin sama saudara. Saya berjanji nikah kepada istri saya di hadapan pendeta. Saya berjanji setia sampai mati, dalam susah senang ya. Ya tadi malam kami bercanda saudara ya. Dia bilang sama saya ini sebenarnya cantik dan manis. Saya bilang sama dia, betul, saya sudah menerima itu dalam janji nikah gitu.
Emang iya, dia bilang, emang janji nikah kita apa? Iya, saya bilang janji nikah kita kan begini. Dalam susah senang engkau tetap cantik. Saya bilang, dalam miskin dan kaya engkau tetap cantik. Ya, saya bercandain dia saudara. Saudara, apakah janji nikah kami perlu diulang-ulang? Tiap minggu saya bilang, saya berjanji di hadapan pendeta gitu ya. Saya berjanji kepadamu setia sampai mati. Enggak perlu, sekali seumur hidup. Demikian dengan lidah api yang muncul di atas para murid. Itu kayak cincin yang ditaruh di tangan gereja, maka sejak hari itu tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena ada lidah api yang sudah turun, itu seperti cincin yang mengikat kita semua. Jadi kalau ada iblis yang mau menghancurkanmu, nggak bisa. Bilang sama dia, ini cincinnya. Bilang sama dia, ini Roh Kudusnya. Katakan amin. Hari ini kalau ada yang menggoda saya bikin supaya tidak lanjut menggodanya kan? Ya, supaya dia tahu, oh sudah nikah. Pada waktu iblis menggoda saudara, bilang, Roh Kudus ada di dalamku. Engkau tidak berkuasa atasku. Dia pasti lari saudara. Dia pasti lari. Kita mempelainya Kristus kok. Mempelai Kristus itu kan disayang-sayang, dipercantik, dipermulia saudara. Saudara harus tahu, sebelum seorang laki-laki melamarmu, kamu sudah terlebih dahulu dilamar oleh Yesus. Gitu ya. Ya, saya tulis begini di Instagram saya beberapa hari yang lalu. Saya berkata begini, kamu adalah mempelainya Kristus. Sebelum kamu dipinang oleh laki-laki di dunia, kamu sudah terlebih dahulu dipinang oleh Kristus Yesus. Maka berperilakulah seperti Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Karena kamu mempelai Kristus. Yesus bilang, aku lemah lembut dan rendah hati. Maka pasangan yang sepadan kepada Kristus siapa? Orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Makanya Roh Kudus tidak akan diberikan kepada orang sombong. Orang yang menganggap dia bisa, sudah nggak bisa. Tuhan bilang, ya udah, kalau kamu bisa lakukan. Tapi kalau orang rendah hati, dia bilang, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kepada orang seperti itulah. Tadi hambanya bersaksi ya, pernah di titik terendah, sampai berkata, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak mampu lagi. Justru kepada orang-orang seperti inilah diberikan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus kasih lagu, anugerahmu melimpah bagiku selalu. Saya percaya itu dari Roh Kudus lagu itu. Selalu baru di setiap waktuku, kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Ya, makanya saudara yang kasih Tuhan, kalau Roh Kudus sudah memenuhi orang saudara, ayat ini berkata tadi, tubuhku akan diam dengan tentram. Bisa tidurnya nyenyak, saudara. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir, ayat yang ke-33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sesudah Yesus naik ke surga, maka dia curahkanlah Roh Kudus itu. Ayat yang ke-34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, ini lagi-lagi dikutip oleh Petrus. Dari mana? Dari Mazmur pasal 110. Di dalam Mazmur pasal 110 ada ayat di mana Daud melihat penglihatan di surga. Lalu dalam penglihatan Daud itu ada Tuhan, ada Tuan, ada dua pribadi. Lalu Daud berkata begini, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada waktu orang Israel, orang Yahudi membaca ayat itu, mereka bingung. Kok ada dua pribadi di surga? Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuan? Maka Petrus menjelaskan di sini. Dia berkata, Tuhan yang di sebelah kanan Yesus itu, yang di sebelah kanan Tuhan itu adalah
Kristus Yesus. Itulah sebabnya di situ dia berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ayat ke-36, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan yang di sebelah kanan Yahweh tadi, di sebelah kanan Allah, itu adalah Kristus yang kamu salibkan, dan Tuhan sudah meninggikan dia menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ratusan tahun yang lalu ternyata Tritunggal itu bukan sesuatu yang baru dalam perjanjian lama. Tritunggal itu sudah ada dalam perjanjian, bukan yang baru dalam perjanjian baru, tapi sudah ada sejak dalam perjanjian lama. Salah satu contohnya apa? Mazmur 110. Pada waktu Daud melihat, ini Tuhan, ini Tuhan. Nah, Petrus menjelaskan, Tuhan yang di sebelah kanan itu adalah Yesus. Siapa Tuhan di sini? Bapa. Bukankah Yesus dikatakan berdiri, duduk di sebelah kanan Bapa? Jadi Petrus menjelaskan, inilah orang yang kamu salibkan itu sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia menggenapi penglihatan Daud ribuan tahun yang lalu. Orang Israel yang mendengarkan khotbah Petrus, mereka geleng-geleng kepala. Oh begitu toh. Oh begitu. Makanya tidak heran saudara 3.000 orang bertobat. Khotbah Petrus luar biasa. Dia menjelaskan 3 rahasia dalam perjanjian lama dalam satu kali khotbah. Hebat sekali orang ini. Kenapa? Dia dipenuhi Roh Kudus, saudara. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, ya saudara, khotbahnya itu juga ya hidup, saudara. Hidup. Ya, sama seperti Petrus. Dari mana buktinya? Di ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka menjadi sangat terharu. Apa ciri pertama orang yang dijamah Roh Kudus? Terharu. Waktu mereka mendengar khotbah Petrus itu, mereka terharu. Kenapa mereka terharu? Mereka melihat betapa mulia Yesus itu. Betapa besar dan agung Yesus itu. Dia bukan manusia biasa. Dan di saat yang sama mereka menyadari kehinaan mereka. Mereka menyadari kebobrokan mereka. Mereka menyadari betapa berdosanya mereka. Dan mereka terharu, saudara. Saudara, ya, saya berdoa. Setiap kali saudara mendengar khotbah tentang Yesus, saudara jadi terharu. Itu tanda pertama-tama, saudara. Terharu. Makanya orang bisa nangis. Ya, saya kemarin khotbah di Cibubur Junction di GBI House of Worship. Saya lagi khotbah. Judulnya judul yang sama ini. Topik ini. Bapak Ibu tahu, belum altar call. Saya lagi khotbah di tengah khotbah. Tiba-tiba di belakang, di kiri kanan. Ada ibu-ibu, ada anak muda, bahkan ada bapak-bapak. Sedang menangis mendengarkan khotbah, saudara. Belum altar call, masih khotbah. Kenapa? Terharu. Mereka menyadari betapa besar dan agung Yesus itu. Dan betapa besar kebutuhan mereka akan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kenapa juga kita harus terharu, saudara? Ya. Terharu yang lain adalah karena kita tahu bahwa pada waktu Yesus naik ke surga, dia bukan hantu. Ya, dia bukan hantu. Thomas bilang, sebelum aku menjamah tanganmu dan menjamah perutmu, aku tidak akan percaya kalau engkau sudah bangkit. Mungkin ada banyak di antara kita berkata, Thomas, ini kan Yesus ngapain sih nyengir begitu? Bapak Ibu, kalau saya ada waktu itu saya akan juga seperti Thomas, saudara. Saya pasti akan bilang, Yesus guru, sebelum aku menyentuh tanganmu aku tidak akan percaya. Tahukah Bapak Ibu, pertanyaan Thomas itu dipakai Tuhan sampai hari ini. Dengan Thomas sudah menjamah tangan Yesus, maka kita tahu tubuh Yesus yang masih berlubang itu adalah tubuh yang sama yang naik ke surga. Jadi di surga sekarang, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Dia satu-satunya yang punya tubuh di sana. Tangannya masih berlubang. Artinya apa? Bekas paku itu masih terasa di tangannya sampai hari ini. Dengan kata lain,
Bapak Ibu, dengarkan saya, semua penderitaan saudara di bumi hari ini, Yesus bersyafaat buat saudara. Itulah sebabnya kita berani berkata, dia menjadi perantara bagi kita dengan Bapa. Pada waktu saudara dikecewakan orang, pada waktu saudara ditinggalkan orang, ya dikhianati, Yesus bersyafaat kepada Bapa. Bapa, itu anakmu sedang kecewa, sedang sakit hati. Aku juga dulu pernah dikecewakan begitu. Aku ditinggalkan Yudas Iskariot. Siapa yang mencium Yesus di Taman Getsemani? Yudas. Kenapa dicium? Saking dekatnya. Tapi orang yang mencium dia, orang itu juga yang mengkhianati dia. Ya saudara ya. Ada banyak anak muda sekarang, masih pacaran udah terlanjur ciuman. Tiba-tiba putus saudara. Makanya akhirnya sakit hatinya luar biasa. Terutama bagi perempuan. Sudah ciuman. Tapi pada waktu saudara mengalami itu, pada waktu saudara mungkin ada wanita-wanita di ruangan ini yang sudah terlanjur ciuman dengan seorang laki-laki dan ditinggalkan oleh laki-laki itu. Yesus bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dan dia bersyafaat kepada Bapa, Bapa, lihat anakmu perempuan, dia sedang kecewa kepada seorang laki-laki. Aku dulu pernah merasakannya, tolong dia. Maka kepadamu lah Roh Kudus itu diberikan. Pada waktu saudara tidak punya uang sama sekali, saudara harus menangis dulu baru dapat berkat, saudara harus berpuasa dulu. Saudara, Yesus pernah merasakannya. Tangannya masih berlubang sampai hari ini di surga. Itulah sebabnya dia bersyafaat kepada kita. Yesus itu kan anak tukang kayu, bukan anak orang kaya. Tukang kayu pada zaman itu golongan orang miskin, saudara. Jadi pada waktu saudara yang gak punya uang, Yesus bisa lihat dari surga dan dia bersyafaat, Bapa, lihat anakmu Joyman Waruhu, gak punya uang dia. Saya dulu juga begitu. Waktu aja di tukang kayu 30 tahun di bumi. Ya harus pergi tukang kayu dulu, bikin satu proyek dulu, baru dapat gaji, baru bisa makan. Namanya tukang kayu. Yesus pernah merasakannya saudara. Makanya kalau orang yang bergantung kepada Yesus, pasti ada aja pertolongan. Pasti ada aja berkat, katakan amin saudara. Karena yang mendoakanmu bukan hanya manusia, bukan hanya pendetamu. Waktu engkau melarat seperti ini, bukan hanya pendeta yang mendoakanmu. Jangan berpikir kalau gembala tidak mendoakan saya, kayaknya enggak afdol. Kalau pendeta tidak menjamah kepala saya, kayaknya enggak afdol. Yang mendoakanmu bukan hanya pendeta, tapi Yesus. Yesus ikut mendoakanmu waktu engkau enggak punya uang. Yesus ikut mendoakanmu waktu engkau dikecewakan manusia. Katakan amin. Ya, itulah sebabnya Roh itu diberikan kepadamu. Dan terakhir saudara, yang terakhir. Ya, lalu mereka bertanya kepada Petrus, masih ayat 37. Dan rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Jadi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kemudian hatinya terharu, hatinya terbuka kepada zaman Roh Kudus, selanjutnya tindakannya apa? Bertobat. Bertobat itu apa sih maksudnya saudara? Bertobat itu artinya begini, Tuhan mulai hari ini aku bukan lagi Tuhan atas diriku, jadilah Tuhan atas hidupku. Itu maksudnya bertobat. Engkau berhenti menjadi Tuhan atas dirimu. Orang yang masih menjadi Tuhan atas dirinya, maka hidupnya berfokus bagaimana memuaskan keinginannya. Tapi orang yang menjadikan Kristus menjadi Tuhan atas hidupnya, hidupnya berfokus bagaimana Kristus dimuliakan atas hidupnya. Bagaimana kehendak Kristus digenapi. Bagaimana keinginan Kristus diwujudkan dalam hidupnya. Bukan apa yang dia inginkan. Dia berhenti. Saudara, jadi kalau orang masih hidup dalam dosa, suka korupsi, suka mencuri uang, saudara akan bertobat dari mencuri uang ketika engkau mendengar Injil. Kenapa? Kenapa engkau mencuri? Kenapa engkau korupsi? Kita akan melakukan itu untuk memuaskan keinginan kita. Untuk memuaskan kebutuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah mendengar Injil, dia bertobat. Dia tidak lagi menjadikan uang sebagai Tuhan. Dia tidak lagi menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi Yesus. Kalau engkau masih hidup dalam dunia pergaulan bebas. Kenapa engkau bergaul bebas? Karena engkau menikmatinya. Engkau menjadi Tuhan atas dirimu.
Engkau mau menikmati semuanya. Makanya engkau pergaulan bebas. Tetapi orang yang menjadikan Kristus menjadi Tuhan atas dirinya, dia tidak lagi berfokus bagaimana memuaskan keinginannya, tapi bagaimana memuaskan keinginan Kristus. Dia bertobat. Jadi bertobat itu pertama-tama bukan berhenti berdosa, tapi merubah paradigma, merubah cara berpikir. Siapa Tuhan atas diriku? Kita harus tanya dulu. Dalam sehari-hari aku bekerja, siapa yang aku puaskan? Untuk apa aku bekerja? Untuk apa aku berkeluarga, menikah dengan seorang perempuan, dengan seorang laki-laki? Ya, kalau aku menikahi istriku hanya untuk memuaskan keinginanku, itu dosa di hadapan Tuhan. Gak boleh engkau menikahi perempuan untuk memuaskan keinginan. Aku menikahi dia untuk memuaskan keinginan Kristus. Kristus sudah berkata, tidak baik seorang laki-laki seorang diri saja, dia harus diberikan pasangan sepadan. Itulah sebabnya kita menikah untuk melayani Tuhan. Bukan untuk memuaskan satu sama lain. Hanya sampai di level itu. Gak bisa. Suatu hari saya kecewa dia gak memuaskan saya ceraikan. Kalau tidak berfokus kepada Kristus. Saya banyak mendengar seperti itu. Pak, saya belum menikah. Saya doakan nikah saudara. 3 tahun kemudian cerai. Kenapa? Karena sebelum menikah tujuannya untuk memuaskan keinginannya. Maka ketika 3 tahun pernikahan dia nggak puas, dia ceraikan saudara. Tidak boleh. Siapa Tuhan atas dirimu? Hati-hati. Apakah kau? Apakah Kristus? Biarkan Kristus menjadi Tuhan atas diri kita. Karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Maka tidak ada lagi yang berkuasa selain Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudara.